Dan teman-teman netizen sing waras. Sing waras, nggih. Jangan kamu itu karena orang rajin banget nge-up berita-berita artis-artis, kan udah tahu lah yang di-up itu kebanyakan artis toh. Artis terkenal toh. Kenapa? Kalau nge-up apa namanya afiliator penjual TikTok yang ngambil recehan kan nggak laku. Yang di-up harus yang diva-diva ya kan. Kalau cuma ngambil meng-up yang jual-jual receh-receh, katanya afiliator jual receh-receh kan nggak laku say. Makanya harus artis diserang. Dua orang itu yang aku perhatikan, oh gayamu tuh ternyata membuat berita hoax nih. Yang satu laki-laki lemes, yang satu wanita paruh baya kelahiran tahun 70-an dengan namanya itu adalah YEN. Aduh. Aduh YEN. Jenengmu kuwi lho. Kok ya pakai nama alah mak? Ya. Iya Mimin. Kelahiran tahun 1970 loh, CEO-nya CEO Jaing. Ngaku-ngaku CEO Kudam 4 tahun di bawah gue. Makanya gue bilang kok 4 tahun di bawah gue. Muka lo kayak begitu. Nah, gue raih gue. Semuanya bohong semua. Dan temenku yang bersaksi yang artis juga, itu sampai DM aku say. Itu loh. Bukan waktunya tobat lagi. Tobat itu kan umur 40 tobat. Betul? Lah ini mau 60 loh dia loh. Nanti ntar lagi tuh 60 gimana sih? Iya kan? Lama 4 tahun lagi 60 loh. Terus, oke. Tap-tap layar lagi yang kenceng guys sampai ke 10 sayang. 10.000 sayang. Bohong. Gue zaman waktu masih hidup ya, penyanyi Nike Ardila, kalian tahu nggak? Nike itu suka jalan ke Blok M Plaza, di atas itu ada namanya klubnya M Club. Gak pernah ada itu dia, gak ada. Ini loh Feby Lawrence. Tuh temen-temennya satu circle-nya almarhumah. Gak ada sayang. Cuma pernah tuh kayak mungkin dapat figuran atau apa, satu scene mungkin yang numpang lewat doang, tapi ada dialog ya. Bukan numpang lewat sih, numpang dialog kecil. Entah mungkin jadi kayak ya 2 scene 3 scene gitu loh. Kayaknya ya, aku juga gak nonton, gak pernah lihat Mamski, jujur aja. Feby Lawrence, terus Nike Ardila ya, itu suka pergi bareng-bareng tuh. Terus sama siapa lagi tuh dulu geng-gengannya. Ano juga kalau nggak salah, lupa deh Mamski. Tapi aku tahu banget sih almarhumah itu ada satu manajer yang juga temennya deket banget. Nah itu yang waktu hari naas selamat, tapi almarhumah nggak selamat ya di situ ya. Dan aku beberapa kali ngeliat di tempat-tempat kita jalan nongkrong zaman dulu, masih umur kita tuh, akunya sendiri udah 21, kalau nggak salah Nike itu di bawah aku 20, berarti 19 apa 18 gitu, masih kecil banget. Lah ini kan alamak, lu lahir tahun 70 lu bilang sahabat sama yang lebih muda dari gua, ha? Ya Allah Tuhan, sumpah say, ngaku-ngaku. Gini loh say, aku pun lahirnya tahun 70-an ya, tapi aku gak ngaku lahir tahun 80, lahir di bawah 70 gitu ya, lahir tahun 78 itu aku gak ngaku begitu. Aku lahir tahun 74, ya udah aku bilang 74. Sioku macan, sama kayak
Tamara Blazinski. Tuh. Sama, kelahiran 74. Ngapain ngaku lahir tahun 74, ngaku 78. Apalagi lahir tahun 70, ngaku 78. Waduh, Tuhan. Udah sama-sama tuwe. Ngerti gak sih? Tuanya gua menuju ke 60, 8 tahun lagi. Tuanya dia menuju ke 60. Berapa tahun lagi berarti? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi menuju ke 60 tahun masih kayak begitu. 70 lahirnya. Jadi ada orang tuh yang kenal di grup, ada ya. Kenal banget di grup, bukan dari kalangan artis, bukan. Justru memang harus tanya tuh bukan dari kalangan artis, karena artis nggak ada yang tahu dia siapa sama sekali. Gue kesono, gue kesini. Baru kemarin ada yang ngasih tau Mamski, temen aku ternyata temen syuting, dan temenku ini sampai curhat yang aku udah posting tuh saya. Oke, udah 10.000, aku akan bahas ya sekarang ya. Oke, kita mengklarifikasi. Aku akan mereact tayangan Rosa di podcastnya Igun. Thank you Igun udah undang Rosa. Thank you so much. Karena memang seorang diva yang menurut aku menjadi salah satu panutan ya di Indonesia, karena dia konsisten dalam berkarir. Rosa atau dipanggil Teh Ocha, dengan suara yang sangat merdu, lagunya hit semua ya, lebih menampilkan suara yang berkualitas, suara emas. Pai Sucen, Petris, thank you so much. Dan aksi panggungnya kalem, nggak heboh gedabrak gedubruk, karena memang genrenya adalah lebih ke pop ya. Kalau Rosa berkelas, elegan, tapi Rosa, penyanyi Rosa atau Teh Ocha kita panggil, mengalami kejadian yang sangat membuat beliau trauma, dan ini memalukan untuk kita-kita yang kerja di TikTok ya sebagai influencer. Karena apa? Dianggap sebagai sumber berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu Mamski akan mereact tayangan dari podcastnya Rosa atau Teh Ocha dengan Igun, oke? Lagi beredar yang banyak itu adalah pas Oke, kita langsung sama-sama denger ya. Bantu Mamski tap layar. Oke, bantu tap layar sayang. Mari kita bahas masalah ini sampai tuntas. Video yang lagi beredar yang banyak itu adalah pas konser aku. Aduh, Teh Ocha segitu cantiknya diomongin sama Wewe Gombel. Begitu cantiknya, sampai keluar air mata begini. Allahu Akbar. Mana kaca? Lu ngaca dulu muka lu itu ya. Pemfitnah nih. Coba kaca dulu mukamu. Kaca dulu. Mengaca dulu. Mengaca. Yang bikin gue naik pitam, satu temen gue difitnah juga. Tapi temen gue ini orangnya sabar. Dia artis sinetron, sinetron, film terkenal ya. Tapi bilang, Mam, jangan Mam, aku gak mau rame-rame, gak mau ribut-ribut Mam. Tapi biar Mamski tahu aku juga pernah punya masalah. Gue bilang, sama kamu? Aku bilang, serius? Iya Mam. Terus dia cerita sama Mamski. Lihat itu. Nih aku bacain ya. Kalian mesti lihat ya. Guys, sebelum gue bacain, gue mau sepil dulu. Tapi sepil. Gue mau bacain fitnahan keji juga yang nomor 2 ya. Ini Rosa udah kena berita hoax. Jadi teman-teman yang percaya, yang menonton VT-nya orang itu, terus kalian percaya, hati-hati ya teman-teman. Segera langsung istighfar, astagfirullahalazim, dan langsung dalam hati aja, maaf ya Teh Ocha, aku udah kemakan nih omongan dari fitnahannya orang itu. Gitu. Coba lihat.
Sepil wewe gombel. Walah. Aku yo ora sapa sing tak omongi. Kowe yo ora sapa sing tak omongi. Aku tuh loh ya guys, nggak pengen ngangkat sampai ngeliatin mukanya aja aku tuh nggak mau. Kenapa? Nggak mau aku ada menaikkan gambar dia atau apa. Orang-orang kayak begitu ya, insya Allah ya, Bismillahirrohmanirrohim. Karena sudah banyak sekali melakukan pemberitaan bohong yang membuat nama-nama orang terkenal, orang yang tadinya karirnya juga oke-oke aja, sampai akhirnya mendapatkan ribuan komen dan hujatan-hujatan dan dijadikan bercandaan, dijadikan omongan-omongan ternyata nggak benar semua. Dan itu kan merusak nama baik, merusak mental, ya guys. Gue berdoa orang seperti itu semoga jelek. Bismillah jelek. Karena nggak diperlukan sama sekali, terutama di pekerjaan aku juga yang sekarang sebagai konten kreator, influencer TikTok, sangat tidak diperlukan membuat konten yang berita bohong. Kenapa guys? Ngapain kita harus berbohong sih? Kita kan bisa cari berita yang real, yang fakta, seperti ngangkat kasus. Coba daripada kamu bikin berita bohong, kamu selidiki bagaimana kasusnya Nizam yang ada di Sukabumi. Bapaknya si AS, Bapak Nizam, Bapak kandung sudah tersangka. Ngono loh guys, sesuai fakta. Itu kan ada nilai value dari jurnalistik. Harus ada, biarpun kita bukan wartawan ya. Kode etik itu tuh harus ada. Supaya nggak dilihat sebelah mata. Alah, apa sih entertain dari ini nih? Dari aplikasi ini gitu loh. Dari si TokTok ini, beritanya nggak benar, beritanya nggak benar. Makanya kenapa Mamski nggak pernah sama sekali membuat suatu berita tanpa ada background sudah terkuak di media massa gitu ya, atau dari polisi biasanya yang udah bikin preskon, atau dari pengacara udah preskon, dari narasumbernya langsung. Ngono loh guys. Memang sulit. Kenapa? Karena harus nyari sumbernya. Kalau ngecap tok, mek ngomong ayo modal jigong. Modal jigong gitu loh guys. Nanti ada nggak saya begini lah, begini, tahu nggak? Aku tuh ya jadi gini guys, gini. Modal jigong. Aku bersumpah semua Bismillahirrahmanirrahim jelep konten-konten saya koyo ngono, jelep. Sakno ya Rosa nggak kenapa-napa. Air matanya keluar. Nanti 6 bulan Korea. Apa sih? Kok bisa kayak begitu bikin statement? Iya, biar delep aminkan sayang. Aku bener-bener udah gak ada rasa sabarnya sama sekali. Gak suka aku, kenapa? Kita ini loh untuk bikin TokTok ini jadi pemberitaan yang dihargai orang, itu kan sulit ya guys. Sulit loh guys, gak gampang loh mempertahankan kualitas pemberitaan yang fakta by data, yang real. Memang harus kerja keras, kenalan sama pengacara, dapat berita, terus datang ke pengadilan, capek-capek pagi sampai pulang sore maghrib, tapi dapat berita aktual. Kenal juga dari lingkungan, untungnya Mamski berangkat dari lingkungan entertain. Memang temen-temennya, memang orang-orang yang aku kenal langsung. Ada apa yang aku angkat ngecap gitu, tahu nggak? Karena aku di entertain, jadi aku tahu loh si penyanyi diva, si ini itu nggak ada. Karena memang nggak ada. Yang berita-berita yang dibuat-buat hanya untuk meningkatkan engagement, membuat incitementnya lebih rame gitu ya. Buset, sadar diri. Ya guys. Lihat, dari temanku pengacara. Nih. Terima kasih banyak Bunda Emma sayang yang sudah mengawal kasus ini sejak awal. Alhamdulillah diapresiasi oleh teman-teman dari penegak hukum. Ya, aku balas dulu ya guys.
Terus ditulis lagi, semoga kebaikan Bunda Emma dibalas dengan berjuta kebahagiaan dan kebaikan dari Allah. Amin. Tunggu saya. Aku bahas dulu. Sedih sih gue liat kayak gini. Tunggu ya guys, bentar ya guys. Bentar ya sayang. Aku balas dulu. Tunggu ya. Itu. Jadi waktu Mamski ngelihat Rosa kok diobok-obok ya, sampai dibilangnya OP gagal, mata keluar air mata. Terus dia bilang juga dokternya nggak bener lah, harus ke Korea dalam 6 bulan. La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Gak cuma bikin nama baik seorang diva itu hancur, tapi juga dokter, juga siapapun tim dokter kecantikannya pun kena getahnya. Cuma keluar dari mulut orang yang busuk yang tidak bisa bertanggung jawab. Ya. Mamski pun kena fitnahnya luar biasa. Luar biasa kena fitnahannya. Yang katanya Doktif nggak mau jadi saksi Niki. Ya Allah, justru Doktif mati-matian datang ngasih bukti-bukti tes lab buat Nikita Mirzani. Sampai detik ini pun Doktif masih lanjutin, masih digaspol sama Doktif buat Nikita Mirzani. Kok bisa? Bilang Doktif tuh nggak mau bersaksi, kok bisa gitu loh? Kok tega? Kok tegel kowe? Untuk menghancurkan aku, membawa nama Doktif dan Nikita Mirzani. Bayangkan. Tuman kowe yo. Aku gak terima rek. Pagi bukit, aku gak terima. Karena fitnahnya keji sekali ya guys. Sangat keji. Sangat-sangat keji. Terima kasih yang timnya Mamski, terima kasih. Soal baju juga, katanya baju itu ngapain pakai seragam, katanya gitu kan. Orang gak dibayar, itu omongan dia. Omongan dia sendiri. Ngapain juga sih ke pengadilan terus-terusan? Gue bilang lah, kan gue kan lagi ngawal kasus. Gue ya harus pergi ke pengadilan untuk melihat kasusnya dan menyiarkan. Jadi orang semua lihat. Alah dibayar juga enggak kok. Makanya di akhir-akhir dia bukan nggak pernah datang ya, tapi ada beberapa hari itu selalu dia belakangan atau pas lagi kayak ujung-ujung yang mail doang kayak gitu. Kan kita nggak dibayar loh. Aku bilang, emangnya harus dibayar? Emangnya mesti ada bayaran? Orang lagi susah gimana mau bayar apa? Kalau saya sih bukannya buzzer saya, gue gitu. Lah kok itu omongan? Ngobrol dia yang ngomong, kok jadi omongannya tuh jadi aku yang ngomong kan? Gue tuh sampai astagfirullahalazim. Dan demi memperkuat narasinya, ayo sumpah pocong, Lo pikir gua nih lahir agama apa? Animisme, dinamisme. Lo pikir gua lahir agama gua apa? Gua lahir itu Islam. Kok sumpah pocong itu loh. Ini nih udah, kamu hitam ya? Kamu hitam, mainnya hitam. Mau main kamu? Mau main hitam? Iya.
Gak takut, ya. Jangan main-main ya. Saya kasih peringatan. Jangan coba main-main sama hitam-hitam yang gak kelihatan itu. Engkau balik mangan sampean dewe. Engkau balik kucing mangan sampean dewe. Tak kandani yo. Ojo macem-macem kowe. Gak wedi aku. Mau main yang hitam aku, kamu sama aku. Ayo. Ayo. Balik kucing kowe lek sengklek. Ojo goleki aku yo. Aku wis meneng apik meneng sabar difitnah gak karu-karuan. Kalian juga yang netizen ini, kok yo percaya ae karo wong koyo ngono lho percaya. Heran aku. Kalian iku lho netizen. Rosa iku lho wis difitnah koyo ngono kok percaya ae. Gak bener semua yang diomongin guys. Doktif sama aku diadu. Diputer wale omongane. Iku lah omongan awake dhewe iku apa? Awake dhewe sapa jenenge wong iku? Wewe Gombel. Ngomong koyo ngono kok. Di wala-wale omongane. Wis gendeng. Sumpah lo guys, gue kesel banget gue. Nggih, Mamski. Iya, ya Allah guys. Oca, aku karo Doktif diadu. Terus apa maneh? Banyak akeh. Nah ini temanku, aku tak kasih lihat kalian ya. Sumpah pocong. Kamu tuh kiblatnya kemana kamu? Aku kasih lihat ini. Kurang asem bener. Ya. Cuk main-main kowe. Ini nih temanku. Dia DM Igoy Mamski. Ya. Tapi dia bilang, "Mam, gak usah ya Mam, kasih nama aku. Aku gak mau ribut-ribut. Tapi ini hanya untuk Mamski, cuma kalau mau di-up boleh, tapi tutup namanya." Oke, gue bilang. Jadi ini kemarin yesterday jam 10.56. Mamski ya. Aku bacain aja ya guys. Gila ya, aku pernah ikutan komen gosip kayak aku gak pernah ikutan komen gosip kayak gini. But to this one, she is really out of her mind. Ada suatu hari aku terlibat cekcok dengan dia. Sebenarnya bahkan aku nggak kenal dia, tapi aku diomongin sama dia di depan publik yang jelek-jelek, seolah-olah dia mengenal aku sekali. Lihat itu gayanya ngomongnya ya, kayak kenal ya guys. Dengerin ini. Dan ini bukan katanya karena. Jadi kamu tahu apa yang paling gong? Karena kebetulan aku di situ. Jadi aku dengar semuanya. Aku sengaja biarin dia ngomongin aku. Lalu setelah hening, aku konfront dia langsung. Dan aku bilang, kamu lagi ngomongin saya? Bahkan dia gak tahu aku ada di situ. Berarti sebenarnya dia gak pernah ketemu aku. Dan aku gak kenal dia sama sekali. Untuk aku yang gak pernah ribut sama orang, kaget banget. Kok bisa ada orang ngomongin tentang aku padahal aku gak kenal. Dan semua yang dia bilang tentang aku langsung jabarin faktanya. Dan dia tetap gak terima, lebih percaya dengan cerita miliknya dia. Kocak, ribut teman aku di situ. Bayangkan guys. Si Wewe Gombel itu ngomongin orang, which is temanku nih yang DM aku. Sementara temanku tuh ada di situ, di acara itu. Jadi dia tuh ngegosipin gak cuma bikin fitting, ngegosipin di mana-mana. Duduk sama orang dia merasa dia adalah sumber berita. Na'udzubillah min dzalik. Gue sampai merinding ini gue ngomong ini. Terus aku bilang, aku jawab, nah kan bener banget itu si Tesot melorot yang kamu maksud dir, aku bilang. Kok bisa-bisanya bikin cerita bohong ya? Padahal kenal juga enggak, aku bilang gitu kan. Iya katanya.
Amit-amit semoga cepat sadar tuh orang, aku bilang. Iya Mamski, aku setuju, dia harus dapat pelajaran. By the way, ini off cam aja ya, aku cerita untuk Mamski kalau mau di up, namaku ditutup aja ya Mam, takut rame. Soalnya dia bener-bener pakai kata-katanya brutal. Jadi aku saat itu juga sangat tegas ke dia. Berarti ribut ini, ribut gede. Tapi sama temanku yang public figure, yang bener-bener emang terkenal ini dipendem. Karena nggak mau jadi berita receh gitu loh, naikin nama dia kan. Hebat nih temanku nih. Dia tahu itu kan naikin nama dia nanti, sengaja cari keributan orang itu. Iya sayang, aku bilang aku sensor nanti. Karena kamu kan tahu Mamski ini anti banget gosipin orang yang gak jelas. Aku ngangkatnya berita viral, aku bilang. Tapi memang Gilda aja itu. Iya Mamski, dia banyak gosipin orang-orang juga, aku denger-denger. Kalau dia kan bikin berita palsu, aku bilang. Iya Mamski, dia banyak gosipin orang-orang juga, aku denger-denger, artis-artis. Terus aku bilang, iya ngaco banget semuanya, astagfirullah, merugikan banget buat orang yang digosipin. Gak nyangka deh kamu pernah diomongin sama tuh orang, Gilda, gue bilang gak jelas, gue bilang gitu kan. Lah makanya, super aneh deh, ceritanya bisa begitu. Iya Mamski, hati-hati ya di setiap kontennya, sehat-sehat selalu, miss you. Iya insya Allah, Mamski bela yang benar, amin Allahumma amin. Miss you tuh, kangen syuting bareng lagi, aku bilang. Coba, Gilda lu ya. Lu omongin di lokasi lagi acara di meja orangnya ada di sebelah. Oh my god, astagfirullahalazim. Ya Allah kok ada orang kayak gitu ya Robi ya Rasul. Ya Allah ya Rob, hamba nggak terima ya Rob. Nggak terima hamba. Kemarin udah hampir 6 bulan aku sabar. Ini udah nggak bisa ya Rob, mohon maaf. Terserah mau diapa no. Aku ya wes mboh. Nggak terima aku. Serius ya Rob, mohon maaf. Aku udah nggak bisa terima. Ngomongin Teh Ocha ya, idola gua diomongin. Ini temen gua syuting juga diomongin, nggak taunya lagi di set, lagi di lokasi, entah itu acara apa. Kok bisa ngerasa nyaman gitu loh bikin berita bohong diangkat ke Viti, terus duduk di meja orang ya di satu komunitas atau di satu undangan ngomongin artis itu kok kamu kok percaya diri sekali kamu ya? Ya. Kenapa kamu sama artis-artis ini? Iri kamu ya sama penyanyi The Real Diva. Jahat sekali kamu, temanku kamu senggol juga. Kamu buat begitu. Enggak, itu udah masuk banyak itu. Dari mata batin aku bisa ngeliat itu yang di mukamu itu. Kalau kamu gak segera bertobat keluarin semua itu, semakin hilang cahaya ilahinya. Ya, tak kasih tahu kamu. Semakin kau tidak bertobat, semakin kau buat begitu, nanti kau lihat nanti. Sudah gak nampak lagi cahaya terang itu dari wajahnya. Sudah menghilang wajahnya. Gak terima Mamski temanku. Itu teman deketku itu. Cuman anaknya baik. Tolong ya Mam. Dia udah ngomong gitu ya gak taap namanya. Tak tutup. Lah kok bisa temanku sebaik itu pun disikat sama dia. Diomongin seperti itu. Sampai temanku denger lagi ngomong, bayangkan. Lu lagi di acara guys, terus orang yang ngomongin lu ada di sofa sebelah, ngomongin lu, sok tahu sok kenal, padahal ternyata nggak kenal, orang kamu di sebelahnya aja dia nggak tahu, kan berarti kan kurang asem banget itu. Hanya sekedar buat, oh aku loh yang tahu semua berita artis-artis, siapa lu? Nggak ada yang tahu lu siapa. Nauzubillah min dzalik. Ya. Teh Ocha dibikin begitu. Sekarang